Mahasiswa dan mahasiswi baru adalah orang-orang luar biasa. Amin. Alhamdulillah. Di beberapa kampus di seluruh Semarang sering sekali terjadi model demikian. MC selesai MC bilang silakan waktu dan tempat dipersilakan. Habis itu terpaut sebentar, ini cerita penting. Terpaut sebentar, MC bilang demikian, Kang atau Ustaz, mohon maaf, saya dapat kabar dari rumah bahwa orang tua saya masuk ICU. Orang tua masuk mana? ICU. Kemudian setelah itu saya bilang sama kadang MC, kadang pengurus, kadang panitia, atau kadang pula dari yang hadir. Saya bilang, tolong bilang kepada keluarga yang ada di rumah, minta izin pulang ke rumahnya atau ke rumah sakitnya sebentar dulu dalam waktu 1/4 sampai setengah jam. Kenapa Ustaz? Kok tidak sekarang? Kalau sekarang sampai pulang, selama perjalanan dapat kabar bahwa orang tuanya itu lagi ICU, pulang pasti berdoa. Iya berdoa. Agar apa? Orang tua apa? Baik-baik saja. Tapi pada saat kau pulang dan berdoa, tidak ada yang memilih. Lain cerita apabila masih di majelis ilmu seperti ini, kau berdoa ke orang tua, yang namanya adalah para malaikat. Yang namanya siapa? Belum sampai setengah jam, ada yang sampai ketika saya selesai ceramah, itu MC bilang, alhamdulillah Ustaz, selama saya dengerin ceramah telinga, hati saya berdoa agar orang tua tidak apa-apa, diberi kesehatan, dan ini saya sudah dapat kabar, ternyata orang tua masuk ICU hanya sebentar, sekarang sudah mendapatkan room, sudah mendapatkan ruang, dan ternyata benar tidak ada apa-apa. Insya Allah segera sehat. Alhamdulillah. Alhasil saya sedang memberi kabar kepada sahabat semua. Kita semua yang hadir ini pasti punya bapak, punya ibu, punya ayah, punya bunda. Tiap kali kita masuk ke sebuah majelis ilmu, di mana datang para malaikat mengamini doa kita, di sana kalau kita berdoa untuk orang tua kita, itulah momen yang luar biasa. Maka silakan siap-siap selama saya nanti memberikan materi, telinganya disiapkan, hatinya disiapkan untuk berdoa. Ini momen-momen luar biasa. Kalau saya tidak berdoa untuk orang tua, bagaimana? Silakan. Memang mau berdoa apa? Berdoa jodoh misalkan, mahasiswa baru sedikit jodoh. Tapi tidak apa-apa. Kali aja ada yang ingin berdoa tentang itu. Ya Allah, berikan kepadaku jodoh yang lain, tidak apa-apa. Pinter tidak masalah. Sugih berada di soal. Penting apal Quran. Wong S2 orang apa-apa. Yang penting lanang asli. Alhamdulillah. Jadi nanti selama saya kasih materi, siap-siap ya, memiliki rasa-rasa yang baik, prasangka yang baik, keyakinan yang baik. Sebab kita ada di majelis ilmu, orang ada di majelis ilmu, apa yang dia rasakan dan apa yang dia sangkakan menjadi doa dari yang namanya siapa tadi? Maka hati-hati di majelis ilmu. Baik semakin baik, buruk semakin buruk. Oke? Nanti pada saat saya ngasih materi, saatnya serius-serius, saatnya diam juga diam, tidak apa-apa. Saatnya
juga santai tidak apa-apa. Saat memang harus lucu tertawa dan masalah. Saat tidak lucu jangan tertawa sendiri. Nanti dikira apa? Baik, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya, ini mahasiswa-mahasiswa baru. Umumnya dimanapun kampus sebenarnya sudah nampak wajah-wajah bukan asli Semarang. Nih, ada wajah-wajah Purwodadi, Kendal, Tegal. Yang dari nampak ada atau tidak nampak? Nampak ada. Kelihatan dari sini, di wajah-wajah nyong. Nah, banyak sekali mahasiswa-mahasiswi baru datang masih katrok. Maaf, pulang sudah bobrok. Naudzubillah ini. Saya kasih cerita, ada seorang dulu pada saat masih mahasiswa, dia sangat berprestasi secara akademis, berprestasi secara kemudian organisasi juga luar biasa. Secara ini luar biasa ketika dia sudah lulus menikah, kemudian luar biasa. Ini karirnya makin nanjak. Tapi satu ketika dia mendapatkan satu musibah yang sangat besar. Datang ke rumah dalam kondisi maaf sekali, keluarganya kocar-kacir, hartanya kocar-kacir, dirinya sudah tidak ada sudah tidak ada harganya, kata dia. Sudah, kalau tahu saya begini, saya mending jadi ayam saja. Pokoknya bobrok, bobroknya. Setelah kurang lebih 2 jam ngobrol, ternyata ini sesuai dengan satu ayat di dalam Al-Quran. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa orang yang dalam perjalanannya, dalam perjalanan karirnya, dalam perjalanan ilmunya, dalam perjalanan dia menggapai cita-citanya, secara ikhtiar oke, namun maaf, ketakwaan tidak dibawa. Namun maaf, ketaatan tidak dibawa. Namun maaf, dia berlumur dosa. Terutama dosa-dosa anak muda adalah dosa-dosa yang berurusan dengan pria wanita. Maka orang seperti ini kalau bahasa Al-Quran akan disukseskan oleh Allah hanya di dohir saja. Sementara aslinya bobrok luar biasa. Kalau dalam bahasa oke, siapa orang yang sukses tanpa takwa, bagaikan ini loh, apa yang keluar dari yang keluar di kamar mandi itu dari jalan belakang namanya apa? Apa ya? Apa? Masa kita ngomong tai kan ya juga. Astagfirullah. Ini biar lebih gampang diingat. Bagaikan kita kasih sensor saja. Bagaikan ya sudah paham ya? Yang akhirnya ditepungi. Siapa? Tepungi. Orang lain melihat kayak pisang goreng crispy. Ayo pulang dari Semarang sekarang sukses, ganti mobil kayak ganti sandal, uangnya tidak dihitung, ditimbang, santai-santai. Keluarganya, wah kayaknya enak banget. Orang lain yang melihat kayak pisang goreng crispy, tapi sejatinya yang digoreng apa tadi? Itulah bila ada orang sukses tanpa takwa. Maka perjalanan 4 tahun ke depan, Mas Bak, hari ini saya ingin sampaikan, pada saat saudara berjalan masih di sini, saya sudah akan membicarakan tentang perjalanan 1, 2, 3 tahun atau 4 tahun mendatang. Saudara akan di sini, dan satu lagi sampai di sini sekitar 4 tahunan. Ya ada sebagian sedikit yang skripsinya istiqomah hingga semester 24. Jangan. Ini pada saat perjalanan kita sampai sini, maka materi saya kali ini akan mengatakan bahwa sekitar ada di perjalanan 2 atau 3 langkah ke depan akan ada tanjakan, akan ada turunan, akan ada tebing, akan ada berjalan-berjalan. Yang kalau hari ini saudara benar pahami, maka semoga selamat.
rahimallahu. Namun bila tidak, yang saudara kejar hanya prestasi akademis, yang saudara kejar hanya prestasi organisasi, tapi maaf, secara spiritual saudara ngawur, secara maaf dosa melampaui, mungkin dia akan mempengaruhi nilai, barangkali dia akan mempengaruhi kesuksesan, tapi orang tersebut sebenarnya sedang goreng apa tadi? Sepakat itu, ditepungi ya. Bila ada orang sukses tapi tanpa takwa, dia berani melakukan dosa, maka bagikan orang goreng apa bareng? Kurang sepakat. Saya hanya akan memberikan satu gambaran nyata. Siapa orang perjalanan 4 tahun ke depan, mungkin kuliahnya oke, organisasinya jadi web, jadi ini dan sebagainya, memiliki ilmu, tapi dia dalam berpacaran sampai kebablasan. Dia mempunyai hubungan sama seorang teman yang kemudian sampai menggagalkan dia punya kehormatan, atau dia meninggalkan sholat, atau dia melakukan kemaksiatan, maka orang ini bagaikan apa tadi? Boleh apa bang? Orang lain melihat kayaknya ini orang sukses, tapi isinya ternyata hari ini masih mahasiswi baru, masih culun-culun, masih malu diajak ke sana kemari. 1 tahun mendatang, setan akan mengubah strategi bagaimana menggoda manusia sesuai perubahan-perubahan yang terjadi pada diri seorang manusia. Bahasa yang paling simpel, jadi dalam konferensi setan, di sana dibahas gimana ya cara menggoda ini. Jadi di dalam konferensi itu ada setan yang khusus menggoda orang ahli dagang. Jadi setan orang yang menggoda pedagang. Ada setan yang menggoda pejabat, ada setan yang menggoda orang sholat, dan ada setan yang menggoda anak-anak muda. Ada yang memang modelnya jangka panjang, ya, tidak masalah apa. Kata kuncinya satu, semakin orang itu menjadi soleh-solehah, umumnya setan itu strateginya makin sulit dibaca. Makin saudara kesini, makin ngaji dan sebagainya, setan nanti akan semakin jeli. Maksudnya bagaimana? Dalam bahasa kita hikam ada satu bahasa yang unik. Haddun nafsi fil maksiati jalilun wa hadduha fil ta'ati khafiyun. Untuk menggoda orang-orang ahli maksiat cukup menggunakan setan-setan tingkat rendah. Tapi untuk menggoda orang-orang soleh-solehan seperti antum semuanya ini, butuhkan setan tingkat menteri, butuh keceriaan. Ada di sini, saya sudah tidak mau pacaran, saya maunya ta'aruf. Ainnya harus betul ta'aruf. Dan ta'arufnya bagaimana? Ya pokoknya aku ta'aruf dia dari ujung rambut hingga ujung kaki. Hari ini saudara-saudari belum kepikiran, tapi satu ketika maaf, tidak hanya di Semarang, tidak hanya di Jogja, tapi nyaris di beberapa kota besar ada titik-titik di mana mulai dari lewatnya kos-kosan, mulai dari lewatnya adalah kontrakan dan sebagainya. Awalnya ia anak desa yang tidak tahu apa-apa, bahkan mungkin sekolahnya juga aliyah, atau bahkan mungkin pernah mondok. Begitu masuk ke kota besar, awalnya untuk malu-malu dikit, tapi lama-kelamaan makin enjoy, tahu-tahu sudah maaf, setan tepuk tangan, kondisi orang sudah bermaksiat. Nah, kalau sudah maksiat seperti ini, kesuksesan yang didapat hanya bagaikan kita orang yang melihat kayaknya enak, tapi sebenarnya orang ini bergerak karuan. Nih yang perlu
jadi catatan. Maka ada bahasa di dalam Al-Quran, bahasanya demikian. Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Jadi manusia itu harus bertobat kepada Allah tanpa terkecuali. Nah, ternyata ada kata-kata tanpa terkecuali. Semuanya ini apa? Di atas ayat ini ternyata perkara dosa, dan dosa itu adalah dosa antar pria dan wanita. Maka sebelum jauh-jauh saya membahas apapun, sudah tak cegah dengan monggo sampai mau berhubungan dengan siapapun, dengan orang model apapun, kata kuncinya satu, jangan dekati zina. Kalau itu sudah kena, monggo mau nyari prestasi seperti apapun, itu hanya merupakan apa tadi? Jelas ya? Maka dalam bahasa hadis Rasulullah SAW sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad, ada satu bahasa Bismillahirrahmanirrahim, an-nikahu miftahu babil rizqi. Nikah adalah kunci dari pintu rezeki. Nikah berarti kalau bukan nikah, kalau tidak menikah atau tanpa menikah, kok ada kunci dimasukkan ke dalam gembok yang bukan jodohnya. Sudah paham ya ini? Kira-kira paham atau belum? Model kunci kan yang model memanjang, gembok yang model ada lubang, paham? Nah, tidak harus dicetakkan kan, ini sudah paham ya? Ada kunci dimasukkan ke dalam gembok yang bukan jodohnya. Dioglak-oglek di sana, bukan jodohnya, tidak gatloknya. Dioglak-oglek di sana, maka apa yang terjadi? Kira-kira kuncinya apa? Kalau tidak kuncinya patah, mungkin bahkan benar-benar rusak dan gemboknya dol. Dol itu bahasa Indonesia apa? Yes. Nah, sehingga satu ketika orang ini menikah dengan yang dulu pernah berzina atau dengan orang lain, maka Allah sudah mengecam bagian rezekinya, sudah tidak ada. Di dalam bahasa Islam, orang yang berzina berarti orang yang layak untuk dirajam. Orang dirajam berarti sampai mati. Orang yang berzina berarti di mata Allah adalah orang mati. Ngapain dikasih rezeki? Understand? Sampai sini jelas? Tapi terus kemudian bilang demikian, udah Ustaz, itu yang banyak di Hollywood itu biasa zina. Udah usah jauh-jauh di Jakarta itu orang-orang yang pada main film itu nyatanya juga duitnya banyak. Berarti kecaman di kuncinya rezeki bukan di masalah rezeki bernama uang. Bisa ditanya ulang misalkan, gimana? Memang duitnya banyak, tapi maaf, punya keturunan atau tidak? Ya, tidak ada. Tapi ada yang dulu berzina, punya keturunan dan duitnya banyak. Coba harmonis kan? Iya, tidak harmonis. Tapi ada dulunya berzina, punya keturunan, duitnya banyak, harmonis. Ada penyakit yang sudah puluhan tahun, iya, selalu. Namun pelajaran ini adalah bukan untuk menilai orang lain, tapi untuk muhasabah siapa? Diri sendiri. Teori ini bahwa orang yang berzina bagaikan kunci dimasukkan ke dalam gembok yang bukan jodohnya. Teori ini terus kemudian maka hasilnya pasti kocar-kacir babak belur luar biasa. Teori ini ada dua cara membuktikan. Cara membuktikan apakah benar atau tidak teori ini, yang pertama adalah
hindari, maka kita selamat. Yang nomor dua, teori nomor dua, bagaimana cara, apakah teori ini benar atau tidak? Yang nomor dua adalah lakukan sekalian, catat nomor saya. Satu ketika kalau hidupnya sudah kocar kacir babak belur, laporan. Habis itu saya berkata, Wismar. Maka sebelum saya berbicara apapun yang ada di sini, pastikan 4 tahun tidak mendekati sini. Hanya saja namanya setan itu kadang-kadang minal modusi. Ya sudah deh, kalau kita tidak mau berjalan bareng, tolong anggap aku sebagai kakakmu. Ya kakak. Terus habis itu kalau pas jam makan ditanya, udah makan belum deh? Belum. Udah sholat belum deh? Belum. Tengah malam di WA, yuk tahajud yuk. Mbak, saya kasih kabar, kalau ada model cowok begitu tengah malam WA dan suruh tahajud, itu anak cuma WA atau habis itu tidur lagi. Karena itu minum apa tadi? Modul. Nah, itulah kemudian cara menggoda setan. Awalnya apa? Kita ini cuma sahabat, tapi lama-lama jadi STM, sahabat tapi apalagi yang lebih parah lagi, yang lebih parah lagi, bukan sahabat yang mesra, malahan PMTL. Kita tahu ya, papa mama tanpa menikah. Jadi itu di HP, ya? Itu di HP isinya apa? Sama tulisannya siapa? Mama. Kapan akan deh? Kalau sudah seperti ini, setan sudah dapat langkah setidaknya 50% berhasil. Besok tinggal oke, dalam satu kesempatan, dalam satu waktu, gelek. Yang paling menangis adalah orang tua sekalian. Jangan dikira aku tidak mungkin di sini jauh dari orang tua bapak. Maka sebelum saudara berjalan 4 tahun, tebing yang paling bahaya sudah atas. Ada banyak orang dari desa datang kantor pulang apa? Kok keren banget? Iya, saya memang apa adanya. Saya jarang sekali menerima undangan jalan, kecuali ada beberapa pengecualian. Salah satu pengecualian bila ada mahasiswa-mahasiswi baru yang mengadakan satu acara, saya akan datang. Kenapa? Materi ini sudah saya berikan di nyaris seluruh kampus yang semua. Kenapa? Di sini hasil, di yang lain gampang berhasil. Di sini gagal, di yang lain gagal semua. Bahkan kalau ada orang sukses di bagian yang lain, tapi sebenarnya dia gagal di bagian menjaga kehormatan, dia gagal di bagian masalah dosa, maka ibarat orang yang apa tadi? Maka besok kalau ada seorang cowok biaran seperti ini, dia Mbak, misalkan aku tuh kok kayaknya hidup ini gelap. Dan gak terang-terang listrik mati. Walaupun listrik mati, tapi setelah aku beda sama kamu, rasanya terang benar. Dan terus mau apa? Yuk kita jalan bareng dengan bilang, kalau ini mau dicek sebagai teman, atau syukur-syukur sebenarnya sampai ada rasa pada cowok itu, pada rasa pas sebenarnya aku tidak mau berdosa, tapi kalau melihat wajahnya ya Allah, wajahnya pokoknya senyumnya lo kayak kenal pot. Maka kalau kamu mau berteman ada beberapa cara cek. Ceknya begini, di WA saja satu ketika, Mas, ini kos-kosan nggak ada orang. Apa? Kos-kosan apa?
Habis di WA gitu ya, di WA ini di kos-kosan tidak ada orang. Terus itu kan cowok seperti ini kan siap muncul langsung gambar motor atau gambar apa sih. Begitu sampai kos-kosan, kok tidak ada orang? Kan memang betul tidak ada orang. Nah, kamu di mana? Aku di luar. Ya sudah tidak ada orang. Ya memang tidak ada orang. Ini berarti langsung backlist. Mas, 4 tahun loh kita puasa, 4 tahun loh. Jaga pacaran. Pacaran itu awalnya orang berzina. Jaga. Understand? Yes. Sepakat? Daripada mereka apa tadi? Kita kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Poin 1 sudah selesai. Harap ditinggal ngopi walau sejenak. Semoga saya tentukan tema berikutnya. Ada 3 tema. Jadi akan ada 3 topik, akan ada 3 jurang perjalanan selama 4 tahun ke depan. Saya tadi bilang sama beberapa panitia, saya ini sudah jarang sekali menerima undangan, bukan apa-apa. Sudah kesibukan ngurus pondok, juga ngurus bisnis dan sebagainya, nulis buku dan sebagainya. Tapi saya iyani kalau itu mahasiswa baru, hanya untuk menyampaikan karena akan ada 3 jurang. Jurang yang pertama sudah saya sampaikan. Saudara sukses di bagian ini, insya Allah yang lain-lain gampang sukses. Amin. Di bagian ini gagal, dengan beragam alasan biasanya nanti akan terjadi tawar-menawar. Awalnya tidak mau boncengan, tapi lama-lama kepepet Lu kan bisa boncengan tidak apa-apa, tidak boleh. Boncengan itu boleh, asal bawa triplek 2 meter persegi. Ya, mas, sing hati-hati. Ini mas-mas wajahnya soleh semua ini. Bapak juga sama ini wajah-wajah 5 juz tiap hari kan? Oke ya. Oh kurang 5 juz 7 juz apa saja? Oke, saya lanjutkan. Ini sampai jam berapa mas? Enggak. Setengah 5. Oke, berarti masih ada setengah jam lagi. Sebelum saya lanjutkan, silakan ya. Kalau mau tanya jawab dulu, biar fokus satu materi silakan baca. Tanya jawab. Dua tanya jawab silakan. 2 pertanyaan. Ada 1. Ya, buat teman-teman yang mau bertanya, siapa? Itu 1, 2, 1, 2. Dua dulu. Yang punya ada aja, punya sholat. Wajah jangan wajah takdir masjid kok asli. Kalau ada masjid kok. Alhamdulillah. Siapa lagi yang bertanya? Ya. Yang mau bertanya?
sama Sasa. Kasih tahu jawabnya dia gimana. Terus salah nggak Ustaz kalau berdoanya kayak gitu? Terus atau Sasa tuh masih suka gagain sama orang tua atau gimana? Terus kalau mau ta'aruf, tips dan trik pilih calon yang soleh gimana sih? Ini efektif aku ya. Yang pertama, apa tadi yang pertama? Terus berdoa. Cinta remaja bagaikan lumpur lapindo. Lumpur lapindo itu kalau langsung ditembok saya tanya, kira-kira meluap atau tidak? Meluap atau tidak? Meluap atau tidak? Tidak, sudah beton. Hanya saja nanti jebolnya lebih merah gitu saja. Maksud saya begini, kalau memang lumpur lapindo itu gairah cinta remaja itu memang harus meluap bagaikan lumpur lapindo, dia tidak bisa dipaksakan untuk dihentikan. Maka kalau memang biarkan dia keluarlah bagaimana agar tidak mencemari, tidak mengotori, tidak membahayai pemukiman penduduk. Betul? Sama. Cinta remaja kalau memang dia harus keluar, kalau tiba-tiba di beton, dia tidak boleh keluar sama sekali, dikunci dan keramaian dan sebagainya, biasanya nanti orang ini akan mencari celah dan keluar. Maka maaf sekali saya bilang apa adanya. Beberapa orang, sebagian tidak semua, justru yang kadang malah kejeblos itu adalah dulu yang pernah mondok. Karena setelah sekian lama mondok, terus kemudian begitu yang keluar bebas. Belum selesai, bagus. Jangan lagi dulu kita belum selesai. Kecuali mondoknya anak pondok, santri yang sampai selesai jadi pengurus. Nah ini insya Allah. Ya. Maka kalau mondok punya adik, punya kakak, kalau mondok usahakan sampai selesai jadi pengurus. Kejiwaannya yang muncul, dia insya Allah tidak akan sampai keluar jalur. Selanjutnya. Lalu bagaimana kalau memang harus keluar itu geliat cinta remaja ketika misalnya pria normal semua kan? Berarti kalau lihat atau bayang-bayang misalkan ada tangan cewek itu kan rasanya keracak normal. Hari ini saya mau bicara apa adanya dan silakan katakan dulu kalau belum selesai. Nah, hal itu fitrah, tidak bisa dibunuh. Lalu bagaimana fitrah tersebut berjalannya tidak bahaya? Ternyata diluapkannya tidak harus dengan dosa. Lalu dengan apa? Kalau orang zaman dahulu mungkin ada orang Islam dengan bikin puisi dan sebagainya. Saya sudah bertanya kepada beberapa teman yang sudah jadi dosen psikolog, ternyata dengan meluapkan. Ketika kita gandeng
dengan pemahaman dari Islam adalah dengan doa. Kapan eksekusinya? Setelah selesai kuliah. Hari ini berdoa, udah apa? Jadi ketika seseorang pagi misalkan melihat seseorang yang tadi itu Masya Allah cowok sih ganteng kaya bintang Korea. Siapa namanya? Yang dulu ada namanya Muslim Ibu. Siapa Muslim Ibu? Lalu kemudian dia itu kebayang-bayang. Ini saya cerita. Dia kemudian kebayang-bayang akan ada dorongan bagaimana bertemu. Tapi ternyata dorongan itu tidak harus bertemu. Dalam ilmu psikologis, ternyata itu hanya akan selesai ketika seseorang sudah meluapkan dengan doa. Silakan berdoa, ya Allah, anak itu ya Allah, Kau simpankan untukku. Boleh jelas? Loh kok ternyata dia nikah sama orang lain, ya Allah, ternyata tidak baik untukku. Jelas ya? Sudah menyelesaikan itu. Nah, saya lanjutkan. Itu cara pertama, yakni dengan diluapkan menggunakan apa tadi? Walaupun doa itu doa waktu. Kalau doa waktu itu begini. Ini kayaknya kurang. Doanya doa waktu. Gimana doa waktu? Seorang berdoa di atas sajadah berdoa begini, ya Allah, apakah makanku masih mencintaiku? Ini sebuah doa yang kalau ada teman mendengar jangan menimbulkan. Tapi hadirin rahimahullah, teman-teman semua, saya sedang menceritakan bahwa ternyata selain berdoa ini berfungsi untuk merubah takdir, ternyata juga berfungsi untuk menyalurkan fitrah yang tidak harus disalurkan dengan dosa. Lalu bagaimana agar tidak benar-benar berdosa? Jadikan dirimu hari ini persis seperti orang puasa. Saya tanya, kita pada saat di luar Ramadan nggak ada niat puasa, jam 10 pagi gitu, kadang-kadang perutnya sudah kencot, sudah ngelik, kencot, Jawa Timur sudah dalam kondisi apa? Tapi kalau diniati puasa sekalian sampai asal masih tetap stabil. Tidak munafik bahwa setiap kita ini pasti punya nafsu. Tapi pada saat kita niatkan dari awal kita sedang puasa, ya Allah, aku niatkan puasa dari hawa nafsuku, aku niatkan puasa dari kesendirianku, aku niatkan puasa untuk tidak didampingi oleh non-muhrim, aku niatkan puasa untuk tidak berhubungan dengan lelaki bagi yang wanita dengan wanita bagi yang lelaki, selama saya masih ada di pendidikan, ya Allah. Setelah begitu saya selesai pendidikan, orang tua sudah mengiyakan, maka siapa yang berdoanya sejak 4 tahun saat sudah memang wayangnya menikah, dehem Rabu Gusti Allah, ya Allah. Understand? Uang daripada dikit-dikit diluapkan, dikit-dikit kalau ketemu BA jam 12 malam, BA jam 4 pagi sudah BA, ada urusan ini BA sampai keturunan HP, keturunan ATM asli. Itu orang sudah boleh apa? Catat nomor saya bagi yang sedang seperti itu, catat nomor saya. Saudara boleh sukses secara materi, saudari boleh sukses secara keduniaan, tapi kropos, karena itu bukan goreng pisang crispy, melainkan apa? Kalau tapi karena 4 tahun mendatang, 5 tahun mendatang, 6 tahun mendatang, 10 tahun mendatang laporan, saya akan mengatakan wis
Wis percaya saiki. Maka hindari sini. Oke, sepakat? Puasa. Usahakan tidak pacaran sekuat mungkin. Saya tidak pacaran, saya cuma teman, tapi kakak sama adik kamu boleh. Bagaimana meluapkannya? Kalau pakai doa dan kemudian yang nomor dua, bagaimana teknis menikah dengan seseorang? Sudah semester berapa? Satu ya. Ya apa? Ketemu. Bagaimana teknis menikah? Nyatanya kalau belum kenal tiba-tiba menikah, memang mau beli kucing dalam karung. Dan memang mau nikah sama kucing kok beli. Maksud saya begini, tetap ada proses perkenalan, tapi tidak harus berdosa, tidak harus bermaksiat, tidak harus kemudian pacaran dibawa ke sana kemari bareng ke tempat-tempat ini dan sebagainya. Itu benar-benar berempit. Lalu bagaimana solusinya? Simpel Mas Pak. Sekarang saya tanya, dan silakan jawab pakai akal cerdas atau pakai iman atau pakai keduanya. Mbak, misal ada orang yang ngajak nikah tapi pacaran dulu. Nikahnya mungkin masih 1 tahun mendatang. Hari ini kita jalani dulu, kesana kemari bareng dan sebagainya. Alhasil pacaran. Saya tanya, ketika akhirnya saudari menikah dengan pria yang bisa berdosa dengan saudari, saya tanya. Terus kemudian berakhir menikah, saya tanya. Jawab. Ketika kemudian berakhir menikah, adakah sesuatu yang menghalang-halangi suamimu ini untuk tidak pacaran dengan orang lain? Oke? Gak ada yang menghalang-halangi. Kalau saudari Mbak nikah dengan orang yang berani pacaran sama saudari, besok juga akan pacaran dengan yang lain. Paham? Tapi kalau saudari hari ini menerima cinta seseorang yang cintanya dia berdasarkan takwa dan tidak mau pacaran, cukuplah berkenalan lewat orang tua, kemudian lewat adanya pihak ketiga yang dewasa, seorang kiai atau seorang ustaz atau siapapun itu. Usahakan mak jomblang itu jangan teman. Kalau mak jomblang teman nikung aja. Nah, fokus lagi. Sudah. Maka Mas, Mbak, semua yang ada di sini, pada saat nanti waktunya, cek seorang yang siap untuk dijadikan sebagai seorang pendamping adalah ketika bersama engkau sebelum nikah, dia tidak mau berdosa, dia takut dosa, dia takut Allah. Maka garansi dia takut dosa, dia takut Allah, itulah yang akan dibawa ketika sudah menikah. Dia tidak akan selingkuh. Kenapa? Dia sudah takut Allah. Dia tidak akan berdosa. Kenapa? Dia sudah takut itu. Alhasil di situ bagus. Tapi kalau urung wis pacaran, sesuk karo pacaran karo dia iso. Understand? Yes. Apalagi kalau saudara mau berpikir sesuatu yang ditambah dengan sebuah kedoliman, mungkinkah lahir sesuatu yang tidak boleh? Mulainya saja dengan sebuah kedoliman. Besok ketika sudah jadi keluarga, jangan salahkan siapa kalau ada kedoliman terus. Understand? Yes. Tapi saya belum tahu dia sebelumnya. Justru orang nikah itu yang separuh ikhtiar, yang separuh tawakal. Kalau semuanya kita harus tahu tentang orang tersebut secara 100%, orang yang sudah nikah saja tidak pernah akan tahu 100% tentang suaminya atau tentang istrinya. Yang tahu benar-benar dirinya kan. Memang kita akhirnya tahu kayak orang yang lain itu loh, transaksi jual beli yang pengen benar-benar ngerti. Kan dia bisa, memang ada kesalahan. Understand? Saya rasa cukup untuk hari ini. Jadi sementara 4 tahun ke depan kita apa? Puasa. Kalau ada luapan cinta, malam dibikin apa? Doa. Doa ini
terkumpul tabungan doa 4 tahun, maka pada saat sudah waktunya menikah tinggal apa tadi? Tinggal apa? Jangan belum fokus sebentar. Selama 4 tahun ke depan kita apa tadi? Puasa. Ketika kemudian luapan cinta remaja itu tiba-tiba muncul malam, diluapkan dengan apa? Kita sudah mengumpulkan tabungan doa selama 4 tahun. Esok kalau waktunya menikah kita cukup apa? Kita cukup ya Allah. Allah masih apresiasi bagi orang yang menjaga dirinya dari zina. Allah masih apresiasi bagi siapa yang takwa. Allah masih apresiasi bagi seseorang yang benar-benar menjaga. Understand? Nah, yang nomor 2 sama yang nomor 3 yang butuh dihindari selama saudara di Semarang. Yang nomor 2 adalah liberalisme. Sebuah faham yang apa saja boleh. Fahamnya apa saja boleh. Yang pertama pergaulan, yang nomor 2 apa? Liberalisme. Ini tidak soal Semarang. Pokoknya kalau ada model pemahaman sih, apa boleh, apa boleh, ini boleh, ini boleh. Kemudian yang nomor 3, yang nomor pertama apa? Jadi jangan sampai mendekati apa? Yang nomor 2 liberalisme. Apa itu liberalisme? Adalah paham-paham Islam yang apa saja boleh. Ada sebuah teman, ada perkumpulan, ada komunitas, ada kajian, ada pengajian yang apa saja boleh. Dari apa saja boleh. Kita belum tahu apakah benar liberal atau tidak, tapi selama 4 tahun ini hati-hati saja. Ya, itu nomor 2. Nomor 3, kalau nomor 2 adalah liberalisme, nomor 3 adalah radikalisme. Kalau ini apa saja tidak boleh. Kalau liberalisme apa saja boleh, kalau radikalisme apa saja tidak boleh. Ini bid'ah, ini dosa. Wow, it's so real. Understand ya? Yes. Datang ini sebagai cerita terakhir, datang dari orang nampak yang berbatasan antara Tegal sama Pemalang. Orang luar datang dari Tegal, yang antara Tegal Pemalang ke Semarang, ke rumah saya, berkata demikian, Bang Ustaz, dulu awal kali anak saya kuliah di Semarang, bisa terakhir, karena diperhatikan. Dulu awal kali anak saya kuliah di Semarang, saya senang banget. Anak saya ikut ngaji. Ketika saya tanya ngajinya bagaimana, mau ngaji ya di tempat saya kan setiap Senin malam Selasa kan yang di Hotel Gracia itu setiap Senin malam Selasa, ini update saja di Instagramnya @kambian. Itu setiap Senin malam Selasa saya ada kajian untuk anak-anak muda. Dulunya 1 orang jadi 6, sekarang jadi sekitar mungkin 780. Nah, senang banget pada saat masih ngaji yang di sana ada asal husna dan sebagainya. Nah, setelah 2 tahun mendatang kita orang lebar oleh tahun Pak Ustaz, kulan itu kaget, kulan itu. Tidak usah ditafsir ya. Kulan itu 17 tahun. Iya. 17 tahun dari guru agama. Yang anak itu dan wangsul sini sekarang. Iya. Kenapa mau gantulan itu beda saudara? Alhasil ini anak kuliah di Semarang, padahal kuliahnya bukan kuliah agama.
semuanya jadi salah semua. Cium tangan salah, ini salah, itu salah. Masya Allah, pulang itu sedih sangat. Ini mama kayak nangis. Sedih. Oke, jelas berarti 3 hal itu, 3 tebing, 3 jurang yang harus dihindari selama Ramadan. Kenapa? Kalau sudah dikit-dikit bergerak, kita bergerak, cuma ini Kristo ngaji latihan sholat berhenti. Cuma nanti kita akan begini, nanti kita akan mendirikan sebuah kebangunan. Latihan bagus sedikit. Latihan berbakti kepada orang tua. Latihan dulu sholat malam sedikit. Latihan secara wudhu. Kenapa hari ini Masya Allah sedih sekali? Kalau syariat harus tukar, syariat itu gak tapi tetap harus pakai adab. Ada orang begitu tahu tentang bahwa tidak ada yang minum pakai tangan kiri kecuali setan, misalkan begitu. Sampai pulang ke rumah, melihat bapaknya di dalam rumah minum pakai apa? Tangan kiri. Bapak. Tidak ada yang minum pakai tangan kiri kecuali bang. Apa mau menunggu sih jangan yang menegakkan syariat. Tidak tahu tentang orang tua. Paham ya? Nah, karena itu 3 hal itulah yang silahkan dihindari, silahkan dihindari. Yang pertama apa? Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Itu sudah dulu. Semoga bermanfaat. Tidak ada pertanyaan, saya cukupkan demikian. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalau ada pertanyaan yang belum puas bisa ditanyakan di GM saya itu @kamrian di Instagram @kamrian. Insya Allah nanti saya balasannya template. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar, banyak istighfar. Intinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan sekali lagi untuk terima kasih untuk ilmu yang sudah diberikan. Materi yang sangat luar biasa sekali. Semoga teman-teman nanti sampai lulus bisa menerapkan itu. Supaya seperti kata kalian tadi gak terjerumus ke jurang yang kotor. Oke. Untuk selanjutnya ini adalah acara yang spesial hari ini, yaitu ada santunan kepada anak yatim. Ya. Jadi silakan masuk untuk anak-anak yatim.